Mari kami ajak untuk berdiri, saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh hari ini kami telah diperbaharui oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan kalau boleh pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk kami bisa menghadap tatamu yang kudus ini Tuhan. Bapa di surga, sucikan setiap hati kami, murnikan setiap hati kami ya Bapa, sehingga pelayanan pada pagi hari ini boleh berkenan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita Allah boleh hadir di tempat ini, memenuhi setiap kami. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Selagi salam saudara. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Seperti biasa kita kasih senyum yang terbaik buat kiri kanan kita. Kasih yang paling lebar. Haleluya. Buka maskernya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau kesaksian sedikit. Jadi tadi waktu saya dan Eben berboncengan naik motor ke bawah, satu dari rumah sudah dirasa Mas Ipin itu bilang, baru mau belok gitu. Tapi Mas Ipin kan sama pacarnya, jadi saya gak enak. Wow. Akhirnya saya sama Mas Eben naik motor lah.
Saya sudah pirasat nih, ban motor saya tuh udah halus. Sebenarnya dari kemarin tuh saya pengen ganti, cuma nggak ada waktu, sibuk. Haleluya. Lah, untungnya tuh saya tuh pelan-pelan tadi jalannya. Tiba-tiba ban motor saya tuh meletus tadi. Dan puji Tuhan belakangnya ada bis. Mantap ya kan. Dan puji Tuhannya penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kita dibentengi oleh Tuhan. Amin. Sehingga pada pagi ini saya boleh berdiri di tempat ini. Haleluya, beri kemuliaan yang terbaik oleh Yesus. Haleluya. Siapa puji Tuhan, amin. Haleluya. Yang siap puji Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya, tiba saatnya. Yes. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Bersama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari segenap suku, dari segenap suku dan bangsa. Katakan berdiri Tuhan, berdiri di hadapan hamba-Nya. Katakan satu suara menyatakan, yes, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Haleluya. Pujian, pujian dan kekuatan, kebenaran, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yes, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Yes. Haleluya. Sekali dengan suara katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku, dari setiap suku dan bangsa. Bersama katakan berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan hamba-Nya domba. Apa? Satu suara katakan menyatakan bersama surga keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, kebenaran, kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya.
siap menerima api Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Siap? Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Yes. Selamat katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Siap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan para dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Amin. Yes, hanya Engkau Raja kami Tuhan, Engkau penyelamat kami Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya. Siapa semua katakan haleluya. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Siap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Bersama katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan para dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya masih mau dengar suara saudara hari ini ya. Kita akan nyanyikan refnya saja, nanti saudara yang nyanyi. Oke? Siap? Yuk. Yes. Siap? 1, 2, 3, yes. Yuk. Amin. Ya, ini gereja kami Tuhan, siap bangkit untuk Engkau. Haleluya. Amin. Sekali berkeras katakan, kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan para dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Amin. Segala raja. Haleluya. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kami persilakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan bersama ditaburi dengan firman Tuhan. Mari kita bersama siapkan hati kita. Haleluya Yesus.
segalanya. Bersama katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan, boleh menebus setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Sekali dengan lembut katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan kami jiwa yang baru. Haleluya Yesus. Kau menyucikan setiap kami, memulihkan hati kami yang remuk.
belajar tentang salib-Mu, semua karena salib-Mu, semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau bawa kami ke tempat ini, Kau ajar kami untuk melihat betapa besar kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya tempat ini. Biarlah kami menjadi tanah-tanah yang siap ditaburi oleh firman, sehingga bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat, menyenangkan hati-Mu. Urapi kami, ambil alih tempat ini Tuhan. Roh Kudus yang berkarya, bimbing kami untuk menuju kebenaran-Mu yang luar biasa. Biarlah kami terus belajar, terus dipulihkan, terus dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi, sehingga kami mengenal setiap apa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Atmosfer tempat ini sudah Kau rubah menjadi atmosfer surga, karena hadirat-Mu hadir di tempat ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Semua diberkati Tuhan. Sehat semua? Luar biasa. Saudara, beberapa hari ini kan cuaca kurang begitu baik juga saudara ya. Tetapi saya percaya ada perlindungan dari Tuhan untuk kita semuanya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita memandang secara roh. World view ini yang sebenarnya artinya sudut pandang, saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Dia selalu menyertai hidup kita, saudara. Kita akan belajar. Saya akan berikan satu introduksi dulu, di mana di dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan begini. Karena di dalam Dialah, ya, ini lambat ini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, termasuk kita, saudara. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita lebih dari segalanya, saudara, dan memberikan segala sesuatu bagi kita. Nah, yang kedua, Filipi 2 ayat 6-8 katakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata mengosongkan dirinya dalam bahasa Yunani dikatakan apa? Kenosis. Tapi banyak orang berbicara kenosis itu tidak mengosongkan diri. It's okay, terserah. Harus saya katakan apa? Tuhan membatasi dirinya sehingga dia menjadi manusia. Dia rela menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya karena Dia mengasihi kita, saudara. Dia mau dekat dengan kita. Dia mau ajari kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar di hadapan Dia, melangkah sesuai dengan jalan yang sudah diberitakan oleh Dia. Nah, kita akan lihat satu video, bisa? Nah, video ini ya. Nanti kita lihat. Kita akan lihat seperti apa video. Nah, kita belajar untuk menganalisa ya, bagaimana kehidupan kita kalau tanpa Kristus.
who art in heaven. Yes. Don't interrupt. I'm praying. But you called me. Called? I didn't call you. I'm praying. Our Father who art in heaven. There, you did it again. Did what? Called me. You said, Our Father who art in heaven. Here I am. What's on your mind? Well, I didn't mean anything by it. I was just saying my prayers. I always say the Lord's Prayer. It makes me feel good. It's like I'm getting my duty done. All right. Go on. Hallowed be thy name. Hold it. What do you mean by that? By what? By hallowed be thy name. Well, mean? Well, good grief, I don't know what it means. It's part of the prayer. What does it mean? It means honored, holy, wonderful. Well, I never knew what it meant. Well, that makes sense, Hallowed. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Do you really mean that, Mary? Sure. Why not? What are you doing about it? Doing nothing. But you know what? I think it'd be really neat if you had control of everything down here like you do up there. Have I got control of you, Mary? Well, I go to church. That isn't what I asked you. What about that habit of gossip you have? And your bad temper? You really have a problem there, you know. And then there's the way that you spend your money all on yourself. And what about the kind of books you read? Stop picking on me. I am just as good as any of those other phonies down at church. Excuse me. I thought you were praying for my will to be done. If that is to happen, it will have to start with the ones who are praying for it. Like you, for example. All right. I guess I do have some bad hang-ups. Now that you mentioned it, I could probably name a few. So could I. All right. I haven't thought about it in a while, but there's some things I'd like to change. I like to be a good person. Good. Now we're getting somewhere. We'll work on you, and I can have some victories that can truly be won. I'm proud of you, Mary. Lord, can we kind of wrap this up? This is taking a little bit longer than it normally does. Give us our daily bread. You need to cut down on the bread. What? What is this? Criticize Mary Day? Here I am doing my religious duty. I'm saying my prayers, and you break in and you remind me of all my hang-ups. Praying is a dangerous thing, Mary. You could wind up changed, you know. That's what I'm trying to get across to you. You called me, and here I am. It's too late to stop now. Keep on praying. I'm very interested in the next part of your prayer. I'm scared Scared? Of what? of what you're going to say. Try me and see. Forgive us of our sins as we forgive those that sinned against us. What about Beth? I knew it. I knew you were going to bring up Beth. Why, she has told lies on me. She has cheated me out of money. I swore, Lord, I would get even with her. But your prayer. What about your prayer? I didn't mean it. Well, at least you're honest. But it's not much fun carrying around that load of bitterness inside, is it? No, but I'll feel better as soon as I get even. Boy, have I got some plans for old Betty. She's going to wish she's never done me any harm. You won't feel any better. You'll feel worse, Mary. Revenge isn't sweet. Think of how unhappy you are already. But I can change all that. You can? Yes. Forgive Beth. Then I can forgive you. Then the hate and the sin will be Beth's problem, not yours. You may lose the money, but you'll settle your heart. I can't, Lord. I cannot forgive Beth. Then I can't forgive you. All right.
as much as I want revenge for Beth, I want to be right with you, Lord. I forgive Beth. I really forgive Beth. Help her to find the right road, Lord. I think about her. I think she must be miserable. Help her to find her way in life with you. There now. How do you feel? Bad. Not bad at all. Actually, pretty good. Pretty great. Good. You're not through with your prayer. Go on. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Good. Good, I'll do that. Just don't put yourself in places where you can be tempted. What do you mean by that? Quit hanging around the wrong places, watching inappropriate movies and television, listening to sinful conversations. Change some of your friendships. Don't be fooled, Mary. They advertise they're having fun, but for you, it will be ruin. Don't use me for an escape hatch. But I don't understand that part. Sure you do. You've done it lots of times. You get caught in a bad situation, you get into trouble, and then you come running to me. Lord, help me out of this mess, and I promise you I'll never do it again. You remember some of those bargains you tried to make with me, Mary? Yes, Lord. I do. And I'm really ashamed. You know, up until now, all I thought I had to do was just say the Lord's Prayer, and then I could go on living my life the way I wanted to. I never expected all this to happen, Lord. Go ahead. Finish your prayer. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Do you know what would bring me glory, Mary? What would make me really happy? I want to know, Lord. I really, really do. Oh, Lord, I think now I'm beginning to understand what it means to be a follower of yours, Lord, to really, truly follow you. I love you, Lord. You just answered my question. I did? Yes, the one thing that would bring me glory is to have people like you truly love me. And I can see that happening between us. Now that some of these old sins are out of the way, and now that you and I are communicating, well, there's no telling what we can do together. Hey, Lord, you think now, from now on, maybe we could really talk like this again? You think we Yes, could do that? Mary. Let's really talk from now on. Kalau lihat fragmen tadi, kebayang nggak saudara? Kadang-kadang kita itu memandang segala sesuatu dengan cara yang salah. Doa Bapa kami ya doa Bapa kami aja. Salah nggak doa? Ya salah saudara. Tapi bagaimana cara kita memandang kehidupan ini yang kadang-kadang salah? Kita berkali-kali dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat sakral, saudara. Jadi nggak bisa bermain-main. Kadang-kadang kita ya ke gereja ini kewajiban kok. Namanya orang Kristen ya ke gereja. Bukan itu. Tuhan mau bukan itu, saudara. Tuhan mau saudara datang ke gereja dengan firman Tuhan dan belajar di situ. Walaupun tidak sempurna. Memang gak semudah apa yang dikatakan. Tetapi ketika kita melakukan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia akan memampukan kita menjalani dalam kehidupan ini. Coba kadang-kadang kalau lagi ada masalah persoalan, Tuhan aku punya masalah, aku punya persoalan, baru datang ke Tuhan. Itu biasa.
saudara nggak datang, nggak wajib datang ke gereja. Nggak ada yang mewajibkan saudara untuk datang ke gereja, nggak ada. Tapi karena saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari, setiap minggu, itu yang membuat Tuhan itu dimuliakan, saudara. Hatinya disenangkan. Nah, karena itulah yang saya bilang, sudut pandang rohani kita kadang-kadang salah. Orang memandang orang berpenyakit itu hanya fisiknya. No, rohani itu bisa sakit juga. Engkau butuh Tuhan. Engkau butuh bergantung sama Tuhan. Saya pun butuh bergantung. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Menjadi tegang. Nah, kalau anak-anak muda kan biasanya begitu. Wah, aku ribut sama pacar itu. Tapi kalau senang-senang sama pacar lupa. Ya. Kalau lagi nggak punya pacar teriaknya, Tuhan kasih aku pendamping hidup yang setia. Nanti kasih pendamping hidup lupa ke gereja. Di sini nggak ada. Ya, di luar sana semuanya. Ya, ada yang ngaku. Ya. Nah, bicaramu memandang akan menentukan langkahmu. Bagaimana kamu memandang firman Tuhan itu seperti apa sih? Apa yang dikatakan Pak Pendeta itu seperti apa sih? Belajar untuk mulai memikirkan itu, saudara, menganalisa itu, saudara. Ya, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Setiap kali kita mau melangkah, tanya Tuhan, saya harus bagaimana? Hari ini apa yang harus saya lakukan? Mungkin saya pernah kesaksian kepada saudara ya. Waktu saya ke Israel, ya saya ketemu sama David namanya, orang Israel masih muda. Nah, kita olahraga di daerah Mediterania begitu, ada pantainya bagus sekali. Saya bertiga sama teman-teman. Nah, waktu jalan, orang ini baik sekali, saudara. Orang Israel, dia sapa kita nggak kenal dia. How are you? Oh, fine. Dia tanya, ayo Meksikan, kamu orang Meksiko? Emang wajahnya kayak orang Meksiko ya? Oh no, I'm Indonesia. Oh, Indonesia is good, kata dia. Nah, dia sambil bawa kopi. Saya tanya, what are you doing here? Kamu ngapain di sini? Lagi ngapain? Saya lagi bicara sama Tuhan. Saya bingung. Kita bertiga tanya, kok ngomong sama Tuhan pakai minum kopi? Tuhan itu kayak temannya dia. Dia mungkin melihat ya, ini orang mesti bingung. Karena kelihatan dari muka orang bingung itu kelihatan. You talking with God? Kamu bicara sama Tuhan? Ya, how? Gimana caranya? Kalau orang bicara sama Tuhan, itu ada di tempat tertentu, duduk diam dan berdoa dan bicara sebentar. Oh no, kata dia. Ya, kebiasaan kami berbeda. Kalau bicara secara legal, ya kita ke sinagog, kata dia. Tapi Tuhan itu dekat dengan kami. Ketika kami memanggil Bapa, itu begitu dekatnya dia dengan kami. Makanya kami berbicara dengan dia. Dalam keadaan apapun, situasi apapun kami berbicara. Oh, saya belajar dari dia. Anak muda, saudara. Dia duduk di tepi pantai sambil minum kopi sambil dia ngomong. Saya pikir, ya kalau sekarang kita bisa mikir lah ya, orang pakai earphone gitu, ngobrol itu biasa. Itu saat itu dia nggak pakai apa-apa, tapi dia ngomong. Saya pikir ini kalau ngomong tempat umum kayak begini, dipikir orang agak miring gitu ya. Tapi di sana itu kebiasaan. Nah, beberapa tahun kemudian saya melihat satu film yang dibikin oleh orang Israel. Bapak-bapak lagi narik gerobak, dia ngomel sama Tuhan. Bapak ini gimana sih? Masa hidup saya mesti seperti ini terus? Saya harus gimana? Ngomong siapa? Oh, ternyata dia ngomong sama Tuhan. Dia komplain sama Tuhan. Nah, itu caranya. Bagaimana orang-orang ini bicara sama Tuhan? Dia bilang, kalau saya berdoa, saya akan cari tempat. Saya duduk diam di hadapan Tuhan.
saya berbicara dan saya berdoa. Tapi kalau saat ini Tuhan itu sahabatku, dia bilang. Aku ajak dia bicara. Karena aku tahu aku nggak kesepian. Temanku ada. Siapa? Tuhan. Saya belajar juga, karena saya kadang sering kesepian juga. Ya, istri di Jakarta, anak suka kadang saya ditinggal sendiri di rumah. Nah sekarang ditemani sama Haji ya, anjing. Nah saya belajar, oh ini tuh caranya. Jadi kita rubah mindset kita, saudara. Sudut pandang kita. Bagaimana memandang Tuhan itu sebagai sahabat kita yang selalu dekat dengan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita salah, Tuhan akan tegur kita. Ingatin seperti tadi doa Bapak kami. Mau enggak engkau mendengarkan aku? Di bumi seperti di surga. Artinya apa? Bergantung sama Tuhan. Tuhan, kamu mau enggak saya atur? Aku atur, kamu mau enggak? Nah kadang-kadang kita sering mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita. Ya, saya juga belajar saudara. Bagaimana supaya Tuhan atur hidup saya. Ya. Nah ketika problem datang, karena kita berdoa, Tuhan, aku punya masalah ini. Aku mau 1, 2, 3. Solusinya itu seperti ini. Maunya kita, bukan maunya Tuhan. Karena caranya Tuhan dengan cara kita itu beda, saudara. Kita harus tetap bergantung sama Tuhan. Ya, saya juga suatu kali di Jakarta. Dulu rumah saya di Bekasi, saya kerja di Jalan Sudirman itu protokol di Jakarta. Tempat macet, saudara. Pulang, setiap kali ketika pulang, dalam hati ini Roh Kudus ngomong, belok. Atau karena pikiran sebenarnya aku setiap hari ada di sini, lewat sini. Saudara tahu, begitu sampai jatuh tuh, saudara. Gak nurut apa yang kata Tuhan. Wah iya itu, waktu diingetin gitu. Akhirnya muter balik, baru jalan. Ini kadang-kadang seperti itu. Kita memaksakan Tuhan apa maunya kita, bukan apa maunya Tuhan. Nah sering kali itu terjadi dalam hidup kita. Makanya sekarang sudut pandang kita itu harus dirubah. Ya, kita harus mulai bergantung sama Tuhan. Siapa di sini yang setiap hari berdoa? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, ada beberapa kan. Saudara, yang terutama dan utama itu adalah hubungan pribadimu sama Tuhan, saudara. Ya. Jadi pelaku firman. Kan sudah banyak dicontohkan ya, saudara. Nah saya pun kadang-kadang juga lakukan. Tidak apa-apa. Kita lakukan terus, kita lakukan sehingga menjadi apa? Habit. Habit itu apa? Kebiasaan. Kalau kita nggak melakukan itu, jangan pernah berharap Tuhan akan menolong kita, saudara. Dan Tuhan ngomong setiap kali kalau ada masalah baru, engkau lari padaku. Jadi Tuhan cuma tempat pelarian, bukan tempat bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu ingin disenangkan, saudara. Dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan. Memang kita nggak sempurna, tetapi ketika kita melangkah bersama Tuhan, diproses hari demi hari, kita makin disempurnakan. Dunia nggak bertambah baik, saudara, tapi anak-anak Tuhan harus bertambah baik. Amin. Terus melangkah, belajar untuk mengasihi, belajar untuk melangkah dengan Tuhan, belajar untuk terus bergantung dengan Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 6 ayat 7 katakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah taayub dan pengingatan. Latihlah dirimu beribadah.
Artinya apa ini? Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ketika kita salah, ketika ada saudara kita salah, teman kita salah, kita ngomong baik-baik. Kamu jangan kayak gitu. Coba berubah. Jangan langsung kita jadi ikut saudara. Cara menegurnya itu juga harus dengan baik. Doa Bapa kami tadi kan jelas. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Nah, benar enggak? Ketika ribut mau enggak ngampuni? Ayo, praktek loh saudara. Tuhan untuk kita praktek. Enggak cuma hanya ngomong, no action to enggak cuma itu saudara. Ada harus action, ada harus praktekkan. Ya, dengan mengingatkan hal-hal itu pada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ya, jadi jangan egois juga. Ketika ada saudara kita yang salah, kita ingetin. Kalau dia ngomong nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita sudah melakukan yang baik. Ya, latihlah dirimu beribadah. Jangan sampai nggak ke gereja, saudara. Karena di tempat ini setiap minggu kita belajar, kita diisi. Kita seperti gelas kosong yang setiap minggu harus diisi dengan firman, diajari supaya apa? Hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dikikis pelan-pelan oleh firman itu, sehingga kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Ya, belajar, saudara, belajar. 2 Timotius 1 ayat 13 kata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk melihat, memandang bagaimana cara kita supaya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Rubah gaya hidup kita yang sudah lalu-lalu yang nggak benar-benar, mulai pelan-pelan mulai berubah. Mungkin memang nggak bisa langsung, saudara, karena kebiasaan itu dibutuhkan berulang-ulang dilakukan. Ya, saya memberi saudara gambaran ini sebagai perspektif supaya saudara mulai berubah. Ya, pelan-pelan. Ya, berakar dalam-dalam, dibangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Nah, kita belajar saudara, untuk terus bertumbuh di dalam. Kita nggak bisa hidup kita seperti manusia yang lama, saudara. Sampai hari ini saya terus belajar, saudara. Saya juga nggak seperti orang pikir begitu mudah kita berubah, begitu mudah kita melangkah. Tetapi kita harus lakukan itu. Sudut pandang kita yang harus berubah, paradigma kita yang harus berubah. Kalau ada yang salah ya kita ampuni, saudara. Tapi itu berat, Pak. Ya memang itulah Tuhan mau. Kamu minta diampuni Tuhan, tapi kamu nggak mau ampuni orang lain. Itu praktek, dan Tuhan dituntut praktek dalam hidup kita. Karena disitulah habitnya akan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Belajar, saudara, tidak apa-apa. Ya, saya ngajarin anak-anak juga begitu. Belajar. Mudah enggak? Terus gimana? Minta Tuhan bimbing, minta Tuhan dimampukan untuk melangkah seperti itu. Karena itu hubungan pribadimu dengan Tuhan harus diperbaiki. At least bangun tidur doalah. Bangun tidur terus mandi. Doanya kapan? Lupa.
tidur, lupa Tuhan. Kasih waktu, saudara, kasih waktu. Ada quality time dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Saudara lihat negara Israel hari ini, negara yang begitu jatuh kecil. Tapi setiap orang ingin mendudukinya, setiap negara mendudukinya. Kenapa? Itu tadi saudara, anak-anak mudanya aja bicara sama Tuhan. Waktu saya masuk ke pinggiran tembok ratapan itu, kebetulan pas ya, puji Tuhan, kasih karunia Tuhan saya bisa masuk. Jadi lagi digali sampai di bawah, sampai ke tembok ruang Maha Kudus, tembok luarnya itu anak-anak muda saudara. Dia baca Taurat. Jadi ada bordes begitu. Saya kaget juga kok setiap bordes itu ada anak muda 2-3 orang, terus ada satu susahnya itu. Saya berhenti lihat, tidak boleh. Suruh jalan terus. Dan saya ngapain? Berdoa saudara. Dia pegang temboknya berdoa sambil nangis. Dia pegang Taurat, nangis di berdoa Tuhan. Itu anak muda loh saudara. Dan semasih muda Tuhan sudah memberkati mereka. Kenapa? Mereka dekat dengan Tuhannya, ngomong sama Tuhan. Jadi sediakan waktu khusus buat Tuhan. Jangan dikasih sisa Tuhan. Pagi kita doa, Tuhan, hari ini aku mau beraktivitas, bimbing setiap jalan. Ajari aku berjalan dengan kebenaran. Jalan terus, ya. Jadi mulai hari ini lah, mulai belajar untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Baca firman. Gak usah lama-lama, 30 menit. Pak, tapi saya ini kerja sampai malam-malam loh Pak, lembur sampai jam 8, jam 9, capek. Begitu sampai rumah, udah masuk kamar tidur. Kadang lupa makan. Saudara, kalau kebiasaan saudara bangun dari sekarang, walaupun secapek-capeknya doa Tuhan, aku capek hari ini, aku mau tidur. Biarlah rohku engkau ditinggal aja, dalam tidurku pun engkau menyertai aku. Tak apa-apa Tuhan. Sediakan waktu untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara bayangin, saya punya anak, dia nggak pernah berkomunikasi dengan saya. Kira-kira orang tua gimana? Ini kan banyak perantauan ya dari Nias. Yang sering menghubungi orang tuanya siapa? Ayo, ada nggak? Ya, kadang-kadang orang tua di sana tuh, anakku lagi ngapain ya? Saya pun ngalamin gitu. Dia lagi makan apa ya? Tuhan begitu saudara. Dia butuh didengarkan. Dia butuh berkomunikasi dengan kita. Rubah cara berpikir kita. Kadang-kadang kita berdoa kan cuma mau minta berkat. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Giliran diberkati, lupa. Tapi di sini nggak ada, saya yakin di sini ada. Semua alim, semuanya baik. Ya, jadi mulai hari ini kita rubah cara pandang kita. Mulai dekat dengan Tuhan, minta bimbingan Tuhan, ajari aku lalu jadi lebih baik di depan Tuhan. Biar aku mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Hidup bersama Tuhan itu enak sebenarnya. Benar. Bergantung sama Tuhan, waduh. Terus doa sama Tuhan, Tuhan selalu kasih solusi, jalan keluar. Walaupun kadang-kadang sakit sekalipun, saudara dipelihara sama Tuhan. Makanya setiap kali doa berkat apa? Mata Tuhan tertuju kepada kita, memberkati, melindungi kita.
masalah persoalan selesai. Enggak. Justru di dalam setiap masalah persoalanmu, engkau didewasakan, dipertajam cara berpikir. Masalah persoalan itu manusia nggak akan lepas, terus ada. Tapi bagaimana responmu terhadap masalah itu yang Tuhan bantu. Kalau kita terus berkomunikasi dan berdoa dengan Tuhan. Amin. Mau hari ini mulai berkomunikasi dengan Tuhan? Saya nggak akan panjangin karena kita akan praktek terus bersama Tuhan. Ya, kita belajar terus untuk bergantung dengan Tuhan. Ya, saya undang untuk berdiri, saudara. Kita akan belajar berdoa supaya Tuhan terus menyertai hidup kita. Ya, tundukkan kepala. Saya akan doakan buat saudara-saudara sekalian. Bapa, kami mengucap syukur karena begitu baiknya Engkau Tuhan. Engkau mati di kayu salib hanya untuk kami Tuhan, untuk membawa kami mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, kami butuh perkenanan-Mu. Urapi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar mereka untuk lebih dalam lagi mengasihi Engkau Tuhan. Bukan suatu kewajiban, tapi kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bawa mereka kepada hadirat yang kudus Tuhan Yesus. Urapi mereka, berkati mereka. Tidak hanya secara jasmani tetapi rohaninya. Engkau bawa mereka naik level ke lebih tinggi lagi Tuhan. Ajari mereka Tuhan. Dan biarlah mereka selalu intens berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak kami di dalam tangan dan biar kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Bil untuk khotbah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan selanjutnya dan Yesus juga memberkati keluarga. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja dan persilakan multimedia. Salam jemaat GBDMC, apa kabar hari ini? Pastinya selalu luar biasa. Warta hari ini akan ditemani oleh saya, Ayu. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya atas firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih untuk para pengerja melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Setelah ibadah selesai, dapat menghubungi Mas Daniel. Kegiatan GBI-BMC pada minggu ini, ibadah raya tetap dilaksanakan seperti biasa, jam 8 pagi sampai selesai. Untuk ibadah konser gabungan setiap hari Selasa, jam 7 malam. Konser eklesia setiap hari Minggu, jam 4 sore, dan konser koinonia setiap hari Jumat jam 7 malam. Kami membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani, baik di bidang WL, singer, dan pemain musik, dapat menghubungi Ibu Monica dan Bapak Elmuno. Dan kami juga membuka kesempatan bagi jemaat yang mau jadi pewarta tiap minggu, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Dan jika ada yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Demikian warta minggu ini. Saya Ayu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa sama saudara. Kami persilakan. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama di dalam doa.
Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat anugerah kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Tuhan telah menolong, menyertai kami. Tuhan telah membebaskan kami dari segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, mengganggu hati kami, pikiran kami. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu membimbing kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk gembala kami Pak Filipus yang sudah membawakan firman kebenaran daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, mari Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai secara luar biasa lebih lagi ya Tuhan. Menjadi hamba-Mu Tuhan, menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang luar biasa yang Tuhan pakai secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh harapan-harapannya ke depan Tuhan. Bahkan cita-citanya Tuhan, keinginan-keinginannya Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh keluarganya Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anaknya Tuhan, mari Engkau berkati Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu juga Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan, pemain musik, WL Singers, multimedia, dan semua kami yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan tambah-tambahkan pengetahuan, tambah-tambahkan talenta yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap talenta yang kami miliki, kami pakai, kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang di dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan segala penyakit yang mereka derita saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kalau mereka dalam keadaan pergumulan, apapun yang mereka gumulkan, dalam masalah apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan, mari Engkau lepaskan seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan yang jemaat-Mu hadapi saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk tempat yang kami pakai juga Tuhan, mari Engkau berkati tempat ini Tuhan. Biarlah dari tempat ini Tuhan terpancar kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dari tempat ini Tuhan mukjizat demi mukjizat akan terjadi dan banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Biarlah dari tempat ini Tuhan kemuliaan daripada surga akan menjamah setiap orang-orang yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Bahkan sekitar Bawen, sekitar Bergas, Karangjati, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa untuk Bandungan. Tuhan, mari Engkau berkati, mari Engkau jamah Tuhan. Biarlah urapan terus mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang ada di setiap daerah-daerah yang sama disebutkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa bangsa kami Engkau pulihkan Tuhan. Bangsa kami Tuhan Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Melalui gereja-gereja-Mu Tuhan, melalui anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dipenuhi oleh api kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap bidang-bidang yang ada, bidang-bidang pemerintahan yang ada, mulai dari bidang yang paling tertinggi sampai bidang yang paling ke bawah. Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami
teringat untuk acara kami yang kami adakan pada bulan Desember. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Natal kami Tuhan, untuk merayakan, menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Setiap panitia yang sudah dibentuk Tuhan, mari Engkau berkati di dalam nama Yesus. Setiap dana yang kami butuhkan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan akan terjadi bagi kami sebagai jemaat BMC yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala persiapan-persiapan yang sudah kami persiapkan, biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang mengurapi. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, jika sebentar lagi juga Tuhan kami mau berpisah dari tempat ini, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, angkatlah kembali tangan kita, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya untuk memberikan damai sejahtera, sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.